Selamat pagi sahabat MAC. Senang sekali bisa berjumpa pagi ini. Kita ketemu lagi untuk membahas sebuah tema. Tema yang cukup menarik karena ini penting bagi siapa saja, baik secara perorangan, baik orang itu berada di perusahaan, di sekolah-sekolah. Apa itu? Yaitu tentang bicara, ya. Jadi untuk berbicara dengan baik, benar, kemudian mudah ditangkap oleh orang, tentu ada seninya. Jadi tema kita kali ini adalah bicara itu ada seninya. Nah, ini ada seorang pakar ahli komunikasi dari Korea, namanya Oh Soo Hyang. Ini bukunya cukup menarik. Jadi dia membuat sebuah buku yang membahas tentang bicara itu ada seninya. Jadi nggak sembarangan orang itu di dalam berbicara. Harus dipersiapkan, harus diatur tata bahasa dan cara komunikasinya. Demikian juga penampilan pada saat menghadapi lawan bicara, baik itu penampilan secara fisik, gestur kita, gerak-gerik kita gitu ya. Itu perlu sebuah keteraturan guna meyakinkan agar orang percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Ya, Oh Soo Hyang ini adalah dosen dan pakar komunikasi di Korsel. Tentu pembahasan komunikasinya di dalam contoh-contohnya itu menampilkan kultur Korea, kemudian juga bagaimana pola dan cara pergaulan di Korea. Namun demikian tentu secara keseluruhan, secara universal, buku ini sangat berharga untuk kita cermati. Ya, yang dia sampaikan di dalam buku ini adalah ucapan yang bisa disebut baik adalah ucapan atau perkataan yang mampu menggetarkan hati. Jadi, ucapan dari kita, dari seseorang yang mampu menggetarkan hati, maka itu adalah ucapan-ucapan yang baik secara komunikasi. Artinya, ucapan itu mampu diterima oleh orang lain dan kemudian mendorong mereka untuk melakukan sebuah aksi atau sebuah tindakan. Nah, untuk mencapai tujuannya, tentu harus ada upaya-upaya khusus agar supaya ucapan kita itu menimbulkan persuasi, dapat membujuk orang, atau di dalam negosiasi kita mendapatkan sebuah keberhasilan di dalam negosiasi tersebut. Tentu negosiasi yang win-win ya. Nah, kemudian itu harus dilakukan secara efisien dan efektif. Bagaimana melatih logika berbicara? Nah, ini sesuatu hal yang penting. Pertama, kita harus merumuskan dulu sebuah alasan yang tepat atau alasan yang sangat bermanfaat buat kedua belah pihak pada saat kita mengemukakan pendapat. Yang kedua, hindari lompatan logika yang berlebihan. Apa logika yang berlebihan? Artinya di dalam presentasi atau berbicara, janganlah kita terlalu berlebih-lebihan mengagung-agungkan perusahaan kita atau diri kita sehingga membuat orang lain tidak percaya atau bahkan muak gitu ya. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian kita. Lalu konsisten dalam bersikap. Kadang kita lupa di awal pembicaraan kita mengemukakan sesuatu hal, tapi di pertengahan pembicaraan atau di akhir pembicaraan hal yang kita sampaikan itu kemudian terdapat ada perbedaan atau pertentangan dari apa yang kita statement di depan tersebut. Nah, ini harus dihindari. Jadi kita harus tetap fokus konsisten dalam sebuah pendapat atau sebuah statement. Kemudian gunakan kata-kata yang sederhana. Sederhana ini barangkali yang harus kita atur adalah kita harus bicara sesuai dengan level lawan bicara kita. Artinya kalau lawan bicara kita cukup cerdas, cukup terpelajar, cukup baik, maka gunakan level yang sama. Namun demikian pada saat kita menghadapi orang pada level pengetahuan dan pemahaman yang berbeda, kita harus mampu untuk menyesuaikan diri. Nah, kemudian faktor berikutnya lagi adalah kita harus tetap tenang di dalam berargumentasi. Ini menjadi penting karena seringkali pada saat kita berdebat, berargumen, pada saat kita terpojok atau mempertahankan pendapat, seringkali kita tergesa-gesa.
kita terburu-buru untuk memenangkan sebuah hasil pembicaraan. Nah, ini kurang baik. Jadi kita tenang, kita cerna, kita pergunakan pendengaran kita untuk menangkap makna maupun sanggahan dari lawan bicara kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Beberapa orang sering merasa takut untuk berbicara. Apakah berbicara dengan satu lawan satu, atau berbicara dari satu orang kepada banyak audiens gitu ya. Apa problemnya? Biasanya ini ditimbulkan karena adanya sebuah trauma di dalam konteks sewaktu dia berbicara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Apakah dilecehkan audiens ataukah tidak diperhatikan oleh lawan bicaranya, sehingga dia menjadi orang yang takut untuk bicara dengan terbuka dan secara baik. Nah, ciri-cirinya adalah orang ini akan bicara terbata-bata, putus-putus gitu, agak grogi, kemudian suaranya kecil, bicaranya bergetar, seolah-olah ada banyak keraguan di dalam pengungkapan pendapatnya. Nah, gagap ini biasanya menjadi berlebihan dan bisa ditangkap oleh lawan bicaranya bahwa dia adalah orang yang tidak percaya diri, atau apa yang disampaikannya tidak baik atau kurang bagus untuk dilaksanakan atau ditanggapi. Nah, kemudian ciri yang lainnya adalah orang ini tidak berani menatap muka. Jadi pandangannya selalu menunduk atau menghindari tatapan dari lawan bicaranya. Nah, ini ciri-ciri dari orang yang seperti itu. Nah, maka hindarilah sikap-sikap atau gesture yang kira-kira akan merugikan diri kita. Nah, bagaimana menjadikan diri kita berani untuk bicara? Pertama, kita harus bayangkan bahwa lawan bicara kita itu tidak lebih pintar, tidak lebih baik, tidak lebih menguasai persoalan daripada kita. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah the best, kita adalah yang terbaik. Kemudian hindari merendahkan diri pada saat kita perkenalan. Jadi lakukan peningkatan kepercayaan diri dengan merasakan bahwa kita ini sama dengan lawan bicara kita. Kalau pada saat tatapan pertama atau sapaan pertama kita sudah merendahkan diri dengan kata-kata seperti mohon maaf, saya orang yang kurang berpengetahuan dan sebagainya, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian sebelum sebuah pertemuan, pelajari kontennya atau isi bahan pembicaraan sehingga kita menguasai dengan sempurna. Jadi jangan sampai kita datang ke sebuah pertemuan, ke sebuah forum, kemudian kita tidak menguasainya. Jadi hal yang lain yang harus diperhatikan adalah untuk meningkatkan keyakinan diri, pompa terus di dalam hati kita bahwa kita ini adalah yang terbaik, bahwa aku akan menyajikan sebuah presentasi terbaik. Maka dengan tekad dan keyakinan itu, insya Allah presentasi kita akan terjadi dengan baik. Nah, kemudian penampilan. Penampilan juga harus baik, bersih, dan rapi. Kadang orang seperti baru bangun tidur ke sebuah forum meeting atau sebuah pertemuan, sehingga orang agak melecehkannya atau tidak mengacukannya. Kemudian selalu tersenyum, itu penting karena senyum itu menandakan bahwa kita menguasai keadaan, bahwa kita dalam kondisi percaya diri yang penuh. Kemudian pupil mata membesar, tapi tatapan kita harus tetap stabil, jangan seolah-olah melotot ya, tapi lebih menunjukkan kepada kepercayaan diri. Kemudian gesture atau gerak-gerik harus tepat. Jadi jangan menandakan sebuah gestur yang berbeda dibandingkan dengan topik pembicaraan yang sedang kita bahas gitu ya. Jadi tataplah lawan bicara kita dan yakinkan dia dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, lakukan latihan-latihan di balik panggung. Atau di balik panggung itu maksudnya di rumah atau di tempat kerja terlebih dahulu sebelum kita lakukan presentasi atau melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita. Jadi kalau perlu di depan cermin kita berlatih dulu. Kalau memang
pidatonya itu atau presentasinya itu cukup panjang, maka kita lakukan latihan-latihan seolah-olah kita membayangkan di depan cermin bahwa ada audiens di hadapan kita. Ya, demikian kita bahas tentang aspek bicara. Bicara itu ada seninya, sehingga semoga bermanfaat buat para sahabat MAC sekalian dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.